Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat untuk tetap belajar. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Dan untuk menambah keberkahan, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pada hari ini masih tentang berbakti kepada orang tua. Namun di sini lebih difokuskan ke surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 dan surah Luqman ayat 15. Sebenarnya kalau ngomongin tentang berbakti kepada orang tua, saya juga merasa belum pantas untuk menyampaikan materi ini. Kenapa? Karena saya juga sebagai anak yang masih punya orang tua, masih belum maksimal baktinya. Walaupun saya sendiri adalah guru agama. Bahkan dulu saya pernah ngajar di SMA 54 Jatinegara. Waktu itu saya ngajar di kelas 11 IPS 4. Waktu itu saya ngajar tentang berbakti kepada orang tua. Saya tampilkan berbagai macam video-video dan kemudian saya jelaskan. Nah, tiba-tiba di tengah penjelasan saya berhenti nggak lanjutin. Kenapa? Sayanya udah nangis duluan. Jadi mereka nggak nangis, saya yang nangis. Kenapa? Karena saya merasa, oh saya nggak pantas nasehatin mereka untuk berbakti kepada orang tua, tapi saya sendiri masih belum maksimal, masih belum berbakti kepada orang tua. Walaupun saya sendiri adalah guru agama. Makanya di situ saya sampai nggak lanjutin, diganti sama ngobrol ringan. Tapi di sini insya Allah saya akan menjelaskan singkat aja, khususnya di surat Al-Isra dan surat Luqman ini. Bismillah. Oke, sebelumnya kita masuk ke definisi dulu. Nah, ini menurut Imam An-Nawawi. Di sini definisinya masih umum pengertiannya. Birrul walidain. Nah, jadi berbakti kepada orang tua disebut juga birrul walidain. Kata Imam An-Nawawi, birrul walidain sebagai perilaku berbuat baik kepada orang tua, bersikap baik kepada keduanya, dan melakukan berbagai tindakan yang dapat membuat mereka gembira. Nah, di sini definisinya masih umum. Pokoknya semua yang buat orang tua senang itu kita lakuin. Kita wajib lakukan. Ini masih umum di sini. Terus di sini kita bahas pendapatnya Imam Az-Zahabi tentang birrul walidain. Di sini agak lebih khusus. Birrul walidain dapat direalisasikan dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama, mentaati segala perintah orang tua kecuali dalam kemaksiatan. Jadi di sini orang tua nyuruh apa aja itu wajib kita turutin. Sekalipun misalnya emak kita cincinnya, antingnya nyemplung di got, terus tiba-tiba emak kita nyuruh kita nyemplung tuh ke got, nggak ada kata bilang enggak, wajib kita yang nyemplung. Kenapa? Selagi tidak dalam kemaksiatan kepada Allah. Walaupun mintanya yang aneh-aneh, tapi selagi itu tidak dalam kemaksiatan kepada Allah, maka kita diwajibkan untuk mentaatinya. Yang kedua, menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua. Ini nggak cuma harta sebenarnya sih, dalam segala hal, entah itu nasihat, entah itu titipan yang lain, yang namanya amanah, semua orang wajib, nggak cuma ke orang tua aja.
Yang ketiga, nah ini yang jadi poin pentingnya nih, membantu atau menolong orang tua di saat mereka membutuhkan. Oke, di sini saya keluar sebentar. Teman-teman yang nantinya bakal kuliah, nah itu di kuliah itu cenderung mahasiswa banyak yang berorganisasi, karena kuliah identik dengan sibuknya organisasi. Ada yang pulang malam, pulang sore, bahkan ada yang nginep berhari-hari karena banyak proyek-proyek dan segala macam. Apalagi organisasi-organisasi yang bergengsi, organisasi yang besar. Nah, di sini teman-teman lihat dulu kondisi orang tua di rumah. Kalau kerjaan orang tua di rumah itu seperti dagang, jualan, punya toko dan lain segala macam, kan mereka juga butuh dibantuin. Ya kita jangan milih organisasi yang berat-berat atau milih posisi di organisasi yang berat-berat. Atau mungkin kalau misalnya memang di rumah sangat repot kerjaan orang tuanya, ya udah nggak usah organisasi, tapi kuliah aja yang benar, habis itu pulang dan bantuin orang tua kalau memang sangat-sangat repot di rumah. Karena jangan sampai kita mencari pahala di luar, mencari surga di luar, sedangkan surga yang di rumah kita lupakan. Karena banyak organisasi-organisasi Islam di dalamnya para aktivis dakwah lebih sibuk di luar, mencari pahala di luar, mencari surga di luar, tapi surga yang di rumah dilupakannya. Padahal yang di rumah lebih wajib untuk dikejar, lebih utama. Jadi jangan sampai salah prioritas. Yang di luar itu sunnah, yang di rumah itu wajib. Di sini saya bacakan surat Al-Isra surat ke-17 ayat 23 sampai 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Yang artinya kita bahas per kalimat-kalimat. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu agar jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Nah, di sini istimewanya, uniknya adalah setelah perintah untuk mengesahkan Allah, di sini langsung disebutkan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Di sini tidak dikatakan dan hendaklah kamu sholat, dan hendaklah kamu berzakat, dan hendaklah kamu berpuasa, dan bukan hendaklah kamu berangkat haji. Tapi di sini setelah perintah mengesahkan Allah, langsung Allah katakan dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Nah, di sini menandakan, mengisyaratkan bahwasanya kewajiban yang paling wajib, kewajiban yang paling utama setelah mengesahkan Allah, setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah berbuat baik atau berbakti kepada orang tua. Nah, di sini ditempatkan langsung setelah perintah menyembah Allah atau mengesahkan Allah. Di sini tidak disebutkan jangan menyembah selain Dia dan sholatlah, janganlah menyembah selain Dia dan berzakatlah. Enggak, tapi di sini langsung dikatakan dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Istimewanya amalan
berbakti kepada orang tua langsung setelah disebutkan perintah untuk mengesahkan Allah. Jadi di sini sangat wajib. Jika salah seorang di antara kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Di sini fala taqul lahuma uff. Uff di sini artinya ah. Nah, di sini perlu dilihat juga ah yang dimaksud ini adalah sebenarnya ah dalam keadaan kesal. Kayak misalnya, ah ibu mah nggak ngerti apa-apa, nggak usah ngatur-ngatur aku. Ah ibu mah nggak ngerti apa-apa, ibu tuh nggak sekolah, cuma lulusan SD. Aku nih kuliah, gitu. Jadi ah di sini adalah ah yang perkataan menyinggung, ah dalam keadaan kesal. Tapi kalau ahnya dalam keadaan bergurau atau bercanda itu diperbolehkan. Jadi yang pertama dia maksud ah ini ah dalam keadaan kesal. Yang kedua dapat diartikan juga segala perkata yang dimaksud ah ini adalah segala perkataan yang menyinggung. Jadi nggak cuma ah aja, segala perkataan yang menyinggung. Yang dimaksud pada taqul lahuma uff. Uffnya ini adalah perkataan yang menyinggung atau yang menyakiti. Dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkan kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Di sini kita usahakan setelah sholat baca rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pada satu hari kiamat nanti ada orang tua yang bingung kenapa dia bisa masuk surga. Sampai nanya sama Allah, ya Allah, kok saya bisa masuk surga? Padahal saya dulu sholatnya biasa aja, puasanya biasa aja. Bahkan ada utang puasa yang belum saya bayar, ada utang sholat yang belum saya qadha. Kok saya bisa masuk surga ya Allah? Kata Allah apa? Ini berkat doa dari anakmu yang memohonkan ampunan untukmu. Di sini kita tahu bahwasanya doa dari anak kepada orang tua itu langsung nyampe, nggak ada penghalangnya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebanyak-banyaknya, jangan cuma sekali ketika sholat, sebanyak-banyaknya. Karena dengan usaha semaksimal apapun bakti kita, doa kita belum tentu bisa dan nggak akan bisa untuk membalas kebaikan orang tua. Makanya semaksimal mungkin, sebanyak mungkin, jangan cuma sekali, karena ini doanya langsung nyampe. Kenapa? Kata Nabi, doa orang tua kepada anak itu bagaikan doa Nabi kepada umatnya. Dan sebaliknya, doa anak kepada orang tua juga makbul. Langsung nyampe, pasti langsung nyampe. Oke, di sini kita baca surat Luqman ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Nah, di sini unik.
Kalau misalnya orang tua nyuruh, kan kita kudu nurut. Tapi ketika orang tua nyuruh dalam kemaksiatan, entah itu nyuri, entah itu melarang memakai hijab, memakai jilbab dan lain segala macamnya, maka kata Allah jangan diturutin. Tapi apa? Nah, di sini uniknya apa? Allah nggak nyuruh kita memarahi orang tua karena orang tua itu menyuruh kita bermaksiat kepada Allah. Allah nggak nyuruh kita marah ke orang tua, tapi apa? Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Malah kita disuruh ngomong baik-baik. Sekalipun orang tua nyuruh kita maksiat, tapi kita diharapkan untuk marah-marah sama orang tua, membentak orang tua, walaupun itu perintahnya bermaksiat pada Allah. Sekalipun itu perintahnya untuk murtad dari Islam, kita dilarang untuk ngebentak orang tua, memarahi orang tua. Dan apalagi kalau misalnya orang tua itu, ya na'udzubillah, jangan sampai orang tuanya itu keluar dari Islam. Orang tuanya udah keluar dari Islam, sudah tidak Islam, sudah murtad. Bahkan ketika murtad pun kita nggak boleh tuh ngebentak, ibu mah udah kafir, udah bukan ibu saya lagi. Enggak. Namanya orang tua, ibu bapak itu nggak ada bekasnya ke anak selamanya, karena darah dagingnya nggak akan ada bekasnya. Walaupun orang tua murtad, keluar dari Islam, kita namanya sebagai anak, kewajiban berbakti itu tetap ada, tetap wajib. Karena murtadnya orang tua itu urusannya sama Allah, urusan tauhidnya, urusan keimanannya sama Allah. Nah, tapi urusan kita sebagai anak kepada orang tua itu berbakti, dan itu nggak akan hilang sampai mati, kewajiban itu gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama orang tua udah murtad atau keluar dari Islam. Namanya berbakti, kita tetap. Dan sekalipun kita marah-marah nih, misal kita marah-marah kepada ibu yang udah bukan Islam lagi, itu kita tetap durhaka, walaupun kita ngebentak ibu kita yang udah kafir, yang udah keluar dari Islam. Walaupun kita ngebentak ibu kita yang, orang tua kita yang bermaksiat kepada Allah, itu kita tetap durhaka. Karena kewajiban kita untuk berbakti itu akan terus ada, sampai mati. Selagi kita hidup, kewajiban berbakti itu masih ada dan tetap akan ada. Walaupun orang tua kita seandainya murtad, keluar dari Islam, tukang maksiat, itu tetap namanya berbakti. Tetap nggak bisa dengan orang tua kita keluar dari Islam kita ngebentak orang tua, nggak bisa. Tetap durhaka, walaupun orang tua kita murtad terus kita ngebentak, itu durhaka. Tetap orang tua kita maksiat kita bentak, tetap kita yang durhaka. Jadi tetap kata Allah, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Kita lanjut ke kisah. Ada 3 kisah di sini. Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini salah seorang yang hidup di zaman Nabi tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Kenapa? Sebenarnya ini pengen banget, Uwais Al-Qarni ini pengen ketemu Nabi. Cuma dia terhalang, nggak bisa berangkat. Jadi Nabi itu di Madinah, sedangkan Uwais di Yaman. Perjalanannya sangat jauh, berkilo-kilometer. Karena Uwais ini dia ngurusin ibunya yang udah tua renta, yang udah sakit-sakitan. Karena baktinya kepada ibunya, Uwais sampai nggak bela-belain untuk tidak bertemu, untuk tidak berkunjung kepada Rasulullah. Nah, tapi di sini Rasulullah mengapresiasi apa yang dilakukan Uwais. Nah, sampai Rasulullah itu bilang dan nyuruh Sayyidina Umar untuk minta doanya Uwais.
Coba bayangin, ini bukan minta doa kepada Rasulullah, tapi meminta doa kepada Uwais. Malah Rasulullah yang nyuruh Sayyidina Umar untuk minta kepada doanya Uwais, karena doanya Uwais itu makbul, langsung diijabah sama Allah. Kenapa doanya makbul? Kenapa doanya langsung diijabah? Karena berkah dari berbakti kepada ibunya. Nah, jadi dikoreksi tuh diri kita. Kalau ada doa yang kita panjatkan, kita minta doa sama Allah, bertahun-tahun nggak dikabulin, mungkin karena kita punya salah sama emak kita, sama ibu kita, atau sama bapak yang sampai sekarang mereka masih kesal sama kita. Mungkin itu yang menjadi penghalang, yang menjadi hijab doa kita untuk langsung nyampe kepada Allah. Yang kedua, kisah Zuraid. Nah, ini kisahnya juga unik sebenarnya. Zuraid ini adalah seseorang yang ahli ibadah. Suatu ketika dia lagi sholat sunnah. Zuraid ini lagi sholat sunnah di kamarnya. Lalu ibunya manggil, cuman di kamarnya dikunci. Ibunya manggil karena lagi butuh. Wahai Zuraid, keluarlah, aku membutuhkan bantuanmu. Sampai berkali-kali gedor-gedor tuh pintunya, nggak dibuka juga karena si Zuraid lagi sholat sunnah. Akhirnya lama-lama nggak dibuka, ibunya kesel kan, ngomong yang aneh-aneh, nyumpahin si Zuraid, pokoknya sebelum si Zuraid mati dia bakal difitnah menghamili seorang pelacur. Dan ternyata kejadian. Pada suatu ketika ada pelacur yang datang ke raja. Si pelacur ini ngadu kalau si Zuraid ini udah menghamili dia. Dipanggil lah Zuraid, dan segala macamnya, pokoknya diadili lah. Tapi memang terbukti bahwa Zuraid tidak menghamili. Nah, tapi di sini ibrohnya, hikmahnya, bahwa sholat sunnah, ketika kita sholat sunnah terus orang tua kita manggil, maka kita diwajibkan ya untuk membatalkan sholat sunnah kita dan memenuhi panggilan orang tua. Kenapa? Sholat sunnah itu hukumnya sunnah, sampai kapanpun tetap sunnah. Tapi memenuhi panggilan orang tua itu wajib. Jangan sampai kita mendahulukan yang sunnah sebelum wajib. Yang sunnahnya dijalanin, yang wajibnya diabaikan. Nah, ini salah, prioritas yang salah. Sholat sunnah terus kita dipanggil sama orang tua, udah batalin aja, karena sholat sunnah ya sunnah, tapi memenuhi panggilan orang tua itu ya wajib. Jadi jangan sampai mendahulukan yang sunnah tapi melupakan yang wajib. Nah, terus gimana kalau misalnya lagi sholat wajib, lagi sholat zuhur, lagi sholat asar, terus kita dipanggil? Nah, kita lihat kira-kira dulu nih kondisinya seperti apa. Kalau misalnya emak kita lagi cuma manggilnya biasa, pelan gitu, berarti kan dia nggak lagi darurat gitu ya. Kalau manggilnya biasa, ya udah kita kencengin aja takbirnya, Allahu Akbarnya dikencengin, jadi ketahuan kalau kita lagi sholat gitu. Terus kalau misalnya emak kita teriak-teriak gitu kan, berarti kan lagi darurat butuh bantuan, batalin aja. Karena kan kita nggak tahu emak kita entah jatuh dari tangga, apa ketiban apaan tuh, apa dan lain segala macamnya. Kalau memang emak kita manggilnya teriak-teriak kan, lagi dalam keadaan entah segala macam, kan bisa jadi emak kita jatuh dari tangga atau ketiban apa gitu ya. Kalau misalnya lagi di genting darurat, ya udah kita batalin, toh nanti kan sholatnya bisa dilanjutin lagi. Jadi kita lihat situasi dulu. Dan kalau sholat jangan dikunci pintunya, jadi orang tua tuh bisa lihat, oh anak gua lagi sholat, ntar aja dah manggilnya gitu. Terus yang ketiga, Salman Al-Farisi. Ini kisahnya nggak beda jauh sama Uwais sih, nggak beda jauh. Jadi Salman Al-Farisi ini menggendong ibunya untuk tawaf,
sampai badannya, sampai punggungnya itu mengelupas darah-darah. Dan di sini Salman Al Farisi nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya udah begini-begini ya Rasulullah, saya udah berbakti kepada orang tua saya, ibu saya udah melakukan ini, apakah saya termasuk orang berbakti ya Rasulullah? Kata Rasulullah, iya. Sambil nangis, Rasulullah tuh sambil nangis sesegupkan, sambil nangis bilang, iya Salman, kamu memang adalah salah satu orang yang berbakti kepada orang tua. Tapi ada tapinya nih, Rasulullah bilang tapi sekeras apapun, sehebat apapun baktimu kepada orang tua, kepada ibumu, itu tidak akan mampu mengganti tangisan ibumu, darah ibumu ketika melahirkanmu. Padahal sampai badannya ngelupas, sampai punggungnya ngelupas tuh, sampai berdarah-darah, sampai bengkak-bengkak. Nah, kita udah sampai mana tuh baktinya kepada orang tua kita? Apalagi kita belum pernah menggendong ibu kita buat tawaf sampai punggung kita mengelupas, menggendong ibu kita dari satu tempat ke tempat yang jauh, kita kan belum pernah gitu. Itu aja, semoga ada manfaatnya. Silahkan nanti setelah ini dikerjakan tugasnya yang sudah tertera di Google Classroom dan nanti dikirim ke Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.